Kemudian beralih ke patung Hokage. Boruto sedang melamun di atas patung Hokage ke-7. Boruto melihat ke bawah, dan di bawah ada dua anak perempuan penggemar Boruto. Boruto melambai ke arah mereka. Boruto pun melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Kemudian Boruto langsung menurunkan tangannya. Boruto bermaksud menyembunyikan segel ini terhadap orang-orang. Setelah itu Kawaki datang di sudut lain patung Hokage ke-7. Kawaki mengatakan kepada Boruto bahwa menjadi selebriti merepotkan, bukan? Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Apa? Pergilah jika kau mau mengolok-olokku." Kawaki lalu duduk dan mengatakan, "Aku terkejut. Aku kira kau lebih murung." Boruto mengatakan, "Soal karma? Tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Ini cuma aku tidak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang seharusnya aku coba lakukan soal itu." Kawaki mengatakan, "Berdasarkan dari kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar 80% sudah menjadi Otsutsuki. Dan dirimu, khususnya data Otsutsuki, masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Dan setelah itu selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau, Boruto, akan menghilang dan si baya itu akan bangkit dari tubuhmu." Boruto lalu melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Ini sungguh menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk." Kawaki melirik ke arah Boruto. Kawaki lalu mengatakan, "Aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kau coba lakukan. Kenapa kau tidak persiapkan wadah dirimu sendiri dengan memberikan karma kepada orang lain?" Boruto terkejut dan bingung dengan perkataan Kawaki ini. Boruto melihat Kawaki dan mengatakan, "Wadah diriku sendiri?" Boruto bertanya-tanya tentang maksud dari perkataan Kawaki. Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Tapi ingat, ini hanya hipotesa yang aku pikirkan. Tapi jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya wadahmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau bisa memakainya untuk reinkarnasi." Boruto mengatakan, "Itu teori yang gila. Lagi pula, kalau aku mau memberi karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain. Benar kan? Mana mungkin aku mau." Kawaki mengatakan, "Kau tidak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang yang akan sempurna. Namanya adalah Code. Satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen." Kemudian beralih ke gerbang gua yang terdapat dua penjaga di tengah hujan salju. Penjaga ini salah satunya berjenggot dan memakai kacamata. Dia melihat Code yang sedang mendekat ke arahnya. Code sedang berjalan dan merasa kedinginan. Setelah melihat Code, penjaga pintu gerbang menanyakan kepada Code, "Siapa kau? Apa kau tahu tempat ini tempat apa?" Code menjawab, "Ini adalah fasilitas pengikut Boro, bukan? Aku adalah kenalannya. Bisa tolong kalian biarkan aku masuk." Penjaga gerbang mengatakan, "Maaf, tapi Tuan Boro tidak ada di sini. Jadi pulang saja sana." Code mengatakan, "Bodoh. Mau bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil dingin ini." Code mengatakan hal itu sambil jari-jari tangan Code membentuk cakar. Penjaga gerbang berjenggot sangat kesal dan mengatakan kepada Code, "Berhenti. Ini peringatan terakhir." Code lalu mengatakan, "Ya, sebelum kalian mati." Beralih ke Boruto dan Kawaki di atas patung Hokage ke-7. Di sini Boruto menanyakan kepada Kawaki mengenai maksud dari ritual Jigen. Kawaki menjawab pertanyaan Boruto bahwa, "Ingat apa yang aku katakan padamu soal saat aku pertama dibawa Kara. Itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat wadah Otsutsuki. Banyak anak yang diberi karma, dan mereka yang tidak cocok akan kejang-kejang dan mati. Hanya ada 2 dari kami yang tersisa saat sampai di giliranku. Aku berhasil selamat saat Jigen memberiku karma. Ternyata aku cocok, seperti yang aku katakan. Setelah itu, aku pingsan dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku tak melihat apa yang terjadi setelahnya. Tapi tampaknya Jigen juga memberi anak terakhir itu dengan karma. Tapi dia gagal, sama seperti anak lain yang mati. Tubuhnya mulai gemetar dan kejang-kejang. Dia tidak bisa menjadi wadah. Namun entah kenapa dia tidak mati. Dia selamat. Sama sepertiku, dia cocok dengan karma." Kemudian beralih ke Code yang sedang berada di depan gerbang fasilitas pengikut Boro. Code mengaktifkan karma putihnya, lalu langsung melaju ke arah 2 penjaga gerbang dengan tangan Code yang sudah membentuk cakar yang tajam. Kedua penjaga gerbang pun bersiap menyerang. Tangan mereka ternyata adalah senjata Sains Ninja, mirip dengan Garo. Kedua penjaga ini menembaki Code dengan senjata ilmiah ninja yang ada pada tangannya.
Kot kemudian menggunakan jutsu istimewanya. Jutsu Kot mengeluarkan benda semacam sabuk hitam dan mengarah ke bawah penjaga gerbang. Kot berhasil selamat dari serangan tembakan penjaga gerbang. Penjaga gerbang terkejut dengan Kot yang tiba-tiba menghilang. Mereka juga kebingungan dengan sabuk hitam yang ada di bawahnya. Kemudian Kot muncul dari sabuk hitam itu dan berada di belakang penjaga gerbang berjenggot. Penjaga gerbang satunya yang memakai penutup mulut atau masker berusaha memperingatkan penjaga gerbang berjenggot kalau musuh ada di belakangnya. Namun Kot langsung menusuk penjaga gerbang berjenggot menggunakan cakarnya. Lalu penjaga gerbang yang memakai masker menembaki Kot menggunakan senjata ilmiah ninja. Namun Kot melindungi dirinya menggunakan tubuh penjaga gerbang berjenggot. Kemudian Kot melilitkan sabuk hitam ke penjaga gerbang bermasker. Penjaga gerbang ini terkejut dengan sabuk hitam yang tiba-tiba melilit tubuhnya. Sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker lalu memunculkan cakar. Cakar ini adalah cakar dari tangan Kot. Kot memasukkan jari tangan cakarnya ke dalam sabuk hitam di bawahnya. Kemudian cakar Kot muncul di sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker. Penjaga gerbang ini kesakitan karena ini seperti ditusuk secara langsung oleh cakar Kot. Sabuk hitam Kot terhubung dalam satu dimensi. Kot lalu mengatakan, "Kalian sudah bekerja dengan keras. Sekarang istirahatlah." Penjaga gerbang bermasker menyuruh Kot untuk menghentikan tindakannya. Namun Kot tidak memperdulikannya. Kot kemudian memasukkan tangan cakarnya lebih dalam. Penjaga gerbang bermasker merasa sangat kesakitan dan memuntahkan darah karena tusukan Kot yang semakin dalam. Dia lalu tergeletak. Kot mengatakan, "Sedikit olahraga membuat badanku jadi hangat." Kot lalu berjalan menuju pintu gerbang dan mengatakan, "Tapi masih sangat dingin. Ayo kita masuk." Kot mengatakan kita, namun para penjaga sepertinya sudah mati karena tusukan dari Kot yang fatal. Beralih ke patung Hokage ke-7, tempat Boruto dan Kawaki berada. Boruto sedang melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Aku tak pernah mengira menanamkan ini pada orang lain. Tapi sekarang, setelah kau katakan, aku merasa itu mungkin bisa." Kawaki mengatakan, "Jika kita harusnya akan menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal kalau kita bisa memakai jutsu khusus mereka, seperti Jikukan Ninjutsu." Boruto menanyakan kepada Kawaki bahwa, "Tapi Kot ini, dia sudah punya karma bukan? Apa kita masih bisa memberinya karma yang berbeda?" Kawaki menjawab, "Aku tidak tahu. Tapi setidaknya dia bisa selamat setelah diberi karma. Itulah yang penting. Jika karma itu sangat mudah diberikan, Jigen tidak akan kesulitan. Jadi masuk akal untuk mencobanya pada seseorang yang sudah pernah selamat itu. Ditambah lagi, dia bukan pada siapapun." Boruto mengatakan, "Memang. Tapi kau tahu, aku merasa sangat ragu soal memaksakan hal ini pada orang lain." Kawaki mengatakan, "Kau pasti bercanda. Kau tidak punya pilihan lain, kecuali kau memang ingin mati. Biar aku beritahu, Kot itu kuat. Sejauh yang aku tahu, lebih kuat dari Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi." Boruto lalu berdiri dan mengatakan, "Ayah tak punya lagi kekuatan Kyuubi, jadi dia tidak sekuat dulu. Lagi pula, kita tidak bisa terus bergantung padanya selamanya. Kita harus berkembang. Aku tak tahu seberapa kuat Kot itu. Tapi apa kau tahu, Kawaki, apa yang kami para shinobi lakukan di saat seperti ini?" Kawaki melirik ke arah Boruto dan menanyakan kepada Boruto bahwa, "Kau ini bicara apa?" Boruto lanjut mengatakan, "Kami berlatih. Ayo kita pergi." Beralih ke ruangan fasilitas pengikut Boro. Di sini terdapat kakek tua berjenggot yang sedang duduk. Dia terkejut dengan Kot yang tiba-tiba datang dan menyapanya. Kakek berjenggot ini bernama Bak. Bak mengatakan, "Astaga Kot, apa yang kau lakukan di sini? Ada tugas dari Jigen?" Kot mengatakan, "Jigen sudah mati, dan sepertinya Boro juga." Bak mengatakan, "Sepertinya ada masalah. Apa yang terjadi?" Kot menjawab, "Banyak. Keadaan tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Eida?" Bak gugup berkeringat dan menanyakan kepada Kot, "Kau ini bicara apa?" Kot menjawab, "Aku yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang telah diperintahkan oleh Jigen untuk dimusnahkan, walau aku tak tahu motifnya. Mungkin untuk senjata rahasia, pokoknya bawa aku padanya." Bak mengatakan, "Aku sama sekali tak berniat untuk menentangmu. Sungguh, tapi apa kau yakin Boro sudah mati?" Bak lalu mengancam Kot jika Kot berbohong.
Melihat wajah Code yang diam dan serius, Buck percaya jika Boro sudah mati. Buck lalu mengatakan, "Baiklah, tapi sebagai gantinya, kau akan membayarku, bukan?" Kemudian Code dibawa ke ruangan di mana Aida berada. Di ruangan ini terdapat kapsul besar. Buck mengatakan kepada Code, "Ini, tapi apa yang sebenarnya kau rencanakan, Code?" Code hanya terdiam dan mendekati kapsul besar. Kapsul itu menyimpan Aida. Aida tertidur di dalamnya. Setelah melihat Aida, Code mengatakan, "Halo Aida, kau yang tahu semuanya di dunia ini." Di sini Code sangat kesal dengan Boro yang melanggar perintah Jigen dengan menyimpan Aida. Code juga tidak mengetahui apa rencana Boro. Buck menanyakan kepada Code mengapa Code tidak melaporkannya kepada Jigen soal Boro. Code menjawab bahwa dirinya tidak yakin dan tidak tega untuk membunuh teman baik. Code tidak membayangkan kalau tindakan Boro akan jadi sangat berguna. Code berniat membangunkan Aida. Namun Buck agak keberatan untuk melepaskan Aida, karena Aida tidak bisa dipaksa patuh hanya dengan kekuatan saja. Selain itu, Aida ada di tingkatan yang berbeda. Kemudian secara tak terduga, Code merubah tangannya menjadi cakar dan menghancurkan kapsul yang menyimpan Aida. Di sini, Aida akhirnya keluar dari kapsulnya. Code menyapa Aida, memperkenalkan dirinya dan meminta maaf karena sudah mendadak membangunkan Aida. Aida sendiri hanya diam dan berjalan meninggalkan Code. Namun secara tiba-tiba, Code menusuk Aida dengan cakar melalui sabuk di tangannya yang terhubung dengan sabuk yang melilit Aida. Tujuan Code adalah untuk berbicara dengan Aida. Jika Aida tidak menghiraukannya, maka Code akan membunuhnya sesuai perintah Jigen. Code lalu terkejut karena tangannya tidak bisa menusuk Aida lebih dalam. Tangannya tidak bisa bergerak sesuai kemauan Code. Itu salah satu kekuatan Aida. Aida mengatakan kepada Code bahwa dirinya bukan tidak menghiraukan Code. Karena Aida tertidur lama, dia khawatir nafasnya bau tak sedap. Aida kemudian menyuruh Buck untuk mengantar Code ke bar dan dirinya akan menyusul. Code dan Buck pun pergi ke bar dan menunggu Aida. Code menanyakan kepada Buck apakah Aida tertarik dengan Code. Buck lalu mengatakan kepada Code bahwa Aida sudah mencuri hati Code. Itu adalah kekuatan Aida. Itulah alasan mengapa Code tidak bisa menyerang Aida. Code sudah tamat. Code heran dengan Aida. Penglihatan segala itu saja sudah curang, tapi Aida masih punya kekuatan lainnya. Kemudian Aida tiba ke bar. Aida menjelaskan bahwa ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini, dan Aida bisa mengaksesnya kapanpun. Sebagian besar Aida sangat bosan, namun kadang Aida melihat sesuatu yang menarik, seperti kematian Otsutsuki. Aida mengetahui kematian Ishiki, dan saat Code berbicara dengan jiwa Ishiki, Code terkejut dengan penglihatan Aida. Code menanyakan kepada Aida bagaimana cara kerja penglihatannya. Aida menjelaskan kalau kesadarannya rasanya berpindah ke tempat itu. Aida juga bisa melihat ke masa lalu, namun Aida tak bisa melihat kejadian sebelum dirinya lahir. Code kemudian menanyakan kepada Aida apakah dia bisa melihat masa depan. Aida menjawab tidak. Ini bukan kekuatan ramalan. Aida hanya bisa melihat kejadian secara langsung atau memilih peristiwa dari masa lalu. Aida lalu menebak kalau Code ingin tahu mengenai bagaimana cara melepas pembatas kekuatan dalam tubuh Code. Code mengatakan, "Yap, agar bisa membunuh Hokage dan Uchiha." Saat ini, Code mungkin bisa melakukannya, namun dia tak ingin menyulitkan dirinya. Aida menjelaskan kepada Code bahwa hanya Amado yang bisa melepaskan pembatasnya, memakai pengenalan iris dan kode perintah suara. Kedua autentikasi biometrik itu dibutuhkan dan Aida tak tahu apa kata kodenya. Code mengatakan kalau autentikasi biometrik itu bukanlah masalah. Code hanya harus melakukan jurus perubahan dan berubah menjadi Amado. Aida mengatakan kalau itu tak mudah. Amado mengubah matanya dengan alat sense ninja. Jutsu perubahan tidak bisa meniru teknologi yang kompleks. Jadi Code harus membuat Amado bekerja sama atau membawa matanya. Itu sebabnya Amado berlindung di desa shinobi. Tapi Aida akan membunuh Amado jika bertemu dengannya. Itu karena Amado mengubah ulang tubuh Aida dan Amado telah merebut cinta normal dari Aida. Itu yang menyebabkan Aida membenci Amado.
semua orang akan terpikat pada Eda, baik pria maupun wanita. Karena kekuatan Eda yang memaksa mencuri hati mereka, Eda menjadi tidak mengetahui hati mereka yang sebenarnya. Itu yang menurut Eda membosankan dan merepotkan. Eda membenci Amado karena dia membuatnya seperti itu. Buck kemudian berniat pergi, namun Colt menahannya dengan sabuk hitam. Buck juga terpikat dengan Eda, namun karena dia pemalu, dia tak bisa memperlihatkannya. Colt menjadi paham mengapa Boro melanggar perintah Jigen dan tidak memusnahkan Eda. Itu karena Boro terpikat pada Eda. Colt mempertanyakan kepada Eda mengapa Jigen tidak terpikat padanya. Eda menjelaskan kalau Jigen adalah pengecualian. Ada dua macam hati yang tak bisa dicuri oleh kekuatan Eda, yaitu saudara sedarah dan Otsutsuki. Eda lalu mempertanyakan kepada Colt mengenai Kawaki. Eda juga menceritakan kepada Colt kejadian saat Ishiki dibunuh Kawaki. Colt mengatakan kepada Eda bahwa kekuatanmu tidak berpengaruh kepada Kawaki. Mungkin kau bisa memiliki hubungan normal dengan Kawaki, dan itu juga berlaku pada Boruto. Itu karena Boruto dan Kawaki mengalami Otsutsukifikasi. Eda mempertanyakan tujuan Colt, yaitu mengenai menumbuhkan pohon suci dengan memberi makan Boruto maupun Kawaki kepada Jubi. Colt menanyakan kepada Eda bahwa apa tidak masalah jika kau harus kehilangan satu pangeranmu. Eda sendiri menjawab tak masalah. Kemudian Eda mengatakan kepada Colt bahwa para Kage sedang berunding. Mereka mencarimu untuk bisa menghentikan rencanamu. Tapi aku bisa melihat dan mendengar semuanya. Kau tak akan pernah tertangkap. Colt mengatakan kepada Eda, bagus, kau memang yang terbaik. Aku benar telah percaya padamu. Baiklah, untuk menyambut tujuan kita berdua, bagaimana kalau kita bersulang? Sekali lagi kuucapkan senang bertemu denganmu, Eda. Eda menjawab, begitu juga aku, Colt. Aku mengandalkanmu. Colt dan Eda sama-sama memegang gelas dan akan bersulang. Waktu pun berlalu, Boruto sedang berkumpul dengan Kawaki, Sarada, dan Mitsuki. Boruto menjelaskan mengenai obat yang menghambat Otsutsukifikasi kepada Kawaki. Dengan perasaan marah, Kawaki mengatakan kepada Boruto, kau pasti bercanda? Bagaimana dengan rencana untuk menanamkan karmamu kepada tubuh Colt? Jika kau mati sebelum kita bertemu dengannya karena obat itu, semua akan percuma saja. Boruto mengatakan kepada Kawaki, bukankah itu cuma hipotesismu saja? Tak ada jaminan itu berhasil. Dengar, aku tak tahu seberapa kuat Colt itu, tapi kita punya kemungkinan untuk bisa menang darinya, bukan? Sarada mengatakan, kalian berdua berhenti bertengkar. Kita di sini untuk berlatih. Jadi diamlah dan fokus. Di sudut lain, Naruto dan Konohamaru sedang mengawasi Boruto, Kawaki, Sarada, dan Mitsuki. Sambil melihat Boruto dan lainnya, Konohamaru mengatakan, ya ampun, Kawaki sama sekali tak punya semangat tim. Kawaki mengatakan, bukankah sudah jelas, kita ini bukan tandingan Colt? Boruto mengatakan, dan itu sebabnya sekarang kita latihan, supaya kita bisa jadi sedikit lebih kuat. Sarada mengatakan dengan keras, oke, kalian berdua cukup. Kalian mengganggu latihan. Kawaki mengatakan kepada Sarada, kenapa kau sendiri tidak diam? Apa pula gunanya duduk diam di tempat sunyi? Sarada mengatakan, ini adalah latihan pengendalian cakra yang penting, yang paling dasar. Ya ampun, sok sekali padahal masih pemula. Dengan perasaan marah, Kawaki mengatakan, dengar, dasar itu bagus, tapi mau berapa tahun kau berencana untuk berlatih seperti ini untuk mengalahkan Colt? 5 atau 10 tahun? Ini tak lucu. Boruto mengatakan dengan keras, hei, kau mau meremehkan latihan shinobi? Biar ku ingatkan kalau kau sendiri yang awalnya meminta belajar ninjutsu. Kawaki mengatakan, maksudku, ini tak efisien. Ini mungkin memang tradisi atau semacamnya, tapi kita membutuhkan semua waktu yang kita punya. Mitsuki mengatakan kepada Kawaki, jadi Kawaki, apa saranmu? Kawaki mengatakan, hal yang jauh lebih simpel dan mungkin kalian semua suka. Setelah mengatakan itu, Kawaki langsung menyerang Mitsuki menggunakan tangan perubahannya. Mitsuki langsung menangkis serangan Kawaki. Boruto terkejut dengan tindakan mereka. Kawaki mengatakan kepada Mitsuki, tangisan bagus Mitsuki, kau menjanjikan seperti dugaanku. Mitsuki mengatakan, jadi begitu, latihan dengan bertarung. Jujur saja, aku tak keberatan. Melihat tindakan Kawaki, Konohamaru berniat mendekati mereka, namun dihentikan oleh Naruto.
Naruto menyuruh Konohamaru untuk memperhatikan saja. Sarada mengatakan kepada Kawaki, berhenti. Memutuskan seenaknya, apa kau sudah lupa kalau aku kapten tim ini? Kawaki mengatakan, aku sudah diasah oleh Jigen sejak aku masih kecil. Sebagian besar ajarannya adalah latihan tempur yang sangat kejam. Setiap detik hidupku seperti neraka. Aku berharap untuk mati, tapi itu juga mustahil. Pada akhirnya aku mulai berpikir kalau aku sungguh menginginkan kekuatan untuk membunuh si brengsek itu. Dan saat itulah aku mulai berkembang dengan pesat. Jadi walaupun Jigen itu seorang yang jahat, sepertinya metodenya itu rasional dan masuk akal. Setelah mengatakan itu, Kawaki melepaskan tangan perubahannya dan menyerang Mitsuki kembali. Namun Mitsuki berhasil menghindari serangan tangan perubahan Kawaki. Sarada mengatakan kepada Kawaki, itu logika yang terlalu ekstrim. Apa kau sungguh sebodoh itu? Kawaki mengatakan, berhentilah mengeluh dan serang aku. Musuh asli tak akan diam saja, kau tahu? Kawaki lalu menyerang Sarada dengan tangan perubahannya. Sarada menghindari serangan Kawaki dengan melompat ke udara. Saat di udara, Sarada mengatakan, oke, aku marah sekarang. Kau akan menyesali ini. Sarada lalu menyerang Kawaki menggunakan teknik bola api. Namun Kawaki menangkis serangan api Sarada menggunakan tangannya yang berubah menyerupai tameng. Kawaki lalu keluar dari kepulan asap. Sarada yang melihat Kawaki dengan cepat melempar shuriken kepada Kawaki. Kawaki terkena shuriken itu dan tergeletak. Boruto, Sarada, dan Mitsuki heran dengan Kawaki yang begitu mudahnya terkena shuriken. Ternyata Kawaki yang terkena shuriken itu adalah Bunshin. Secara mengejutkan, Kawaki yang asli berada di belakang Sarada dan siap menyerang. Boruto dengan cepat melindungi Sarada dari serangan Kawaki. Sambil menangkis serangan Kawaki, Boruto mengatakan kepada Kawaki, sudah cukup, kau ini sebenarnya mau apa? Kawaki menjawab, santailah, ini cuma sparring, tak akan ada yang mati. Boruto mengatakan, kau sendiri yang terlalu serius, kenapa kau begitu tersinggung? Kawaki mengatakan, aku tersinggung. Sarada mengatakan kepada Boruto, percuma saja bicara dengannya Boruto, kau terus tunjukkan langsung padanya. Boruto mengatakan, Sarada, oke, tapi jangan ikut campur. Paham? Dia bagianku. Sarada mengatakan kepada Boruto, tunggu, sekarang kau juga. Ada apa sebenarnya ini? Mitsuki mengatakan, singkatnya, siapapun yang kalah harus menuruti pada yang menang. Benar bukan Boruto? Boruto mengatakan, yap, kalau aku kalah, kita akan terus berlatih dengan sparring. Kau setuju, Kawaki? Kawaki mengatakan, kedengarannya menarik. Aku setuju. Sambil memperhatikan Boruto dan lainnya, Konohamaru mengatakan, Apa-apaan? Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Boruto mengatakan kepada Kawaki, dengar, janji tetaplah janji. Jangan mengeluh kalau kau kalah, paham? Kawaki mengatakan kepada Boruto, itu kalimatku. Kau sebaiknya jangan lupa kata-katamu sendiri. Sarada mengatakan, ya ampun, aku dikelilingi orang-orang bodoh. Boruto dan Kawaki saling melangkah maju. Boruto mengatakan kepada Kawaki, dulu saat kita bertemu, kita selalu bertarung seperti ini. Saat pertama bertemu, kau ingat? Kawaki mengatakan, aku ingat. Kalau biasanya, kau adalah penyebabnya. Boruto dan Kawaki saling menatap. Mereka berdua lalu memulai pertarungan.